Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Tegal beserta Wakil Bupati Kabupaten Tegal, yang saya hormati seluruh jajaran yang ada di Pemda Kabupaten Tegal, seluruh dinas, yang saya hormati Bapak Ketua Yaumi, Bapak Bagas Prakosa, beserta pengurus-pengurus yang lain, para sesepuh Yaumi dan jajarannya. Yang saya hormati seluruh camat di Kabupaten Tegal yang telah menggerakkan sehingga hasil pada malam hari ini sangat luar biasa, dan juga pokja-pokja yang lainnya. Yang saya hormati hadirin wal hadirat dan juga pendengar Slawi FM di rumah, dan juga pemirsa YouTube Pemkab Kabupaten Tegal yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, walaupun sebagian melalui virtual tanpa mengurangi hikmah dan juga rahat kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa umat Islam menuju zaman yang penuh dengan terang benderang dan iman wal Islam sampai saat ini. Bapak Ibu pemirsa YouTube Pemkab Kabupaten Tegal dan juga pendengar Slawi FM yang saya banggakan, di sini saya akan mengangkat tema terkait tentang dahsyatnya sedekah, terkait tentang keutamaan sedekah, di mana salah satu di antaranya Yaumi, yaitu Yayasan Amal Umat Islam, juga menggerakkan itu, dan sudah bisa dirasakan secara nyata. Tadi sudah disampaikan secara simbolis, yang dalam hal ini tuan rumahnya adalah Kecamatan Slawi. Dan mohon maaf untuk Bu Camat, belum saya sampaikan tadi penghormatannya. Dan itu bukti bahwa apa yang dikumpulkan oleh Yaumi itu dipertanggungjawabkan secara publik di Kabupaten Tegal, dan itu luar biasa. Apalagi kalau kita tahu terkait tentang berdirinya Yaumi. Kebetulan waktu kecil saya ingat banget ketika abah saya juga muter-muter sama seperti pengurus Yaumi sekarang, yaitu Kiai Haji Abdul Malik Mufti, yang tadi juga dibacakan ketika tahlilnya, bahwa Yaumi yang mendirikan adalah para ulama dan umaro, pemimpin-pemimpin luar biasa Kabupaten Tegal. Mungkin ini adalah hal yang bisa jadi tidak dimiliki oleh daerah lain, tapi tapi di Tegal ulama, umaro dan agnia bersatu bersama untuk mengawal supaya Tegal maju. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa kuatnya dunia itu ditopang dari 4 elemen. Yang pertama bi'ilmil ulama, yaitu karena ilmunya ulama, kehadiran ulama, dan ulama ngemong, ulama mengayomi, itu luar biasa.
Yang kedua bi'adlil umaro, karena keadilan pemimpin. Yang ketiga apa? Bisa khawatil aghniya, karena dermawannya para orang-orang kaya. Dan yang keempat yang tidak kalah penting juga apa? Bidu'ail fuqara, yaitu apa? Karena doanya orang-orang fakir miskin, di mana kalau berbicara secara kelembagaan yaumi, unsur ulamanya ada, unsur umaronya ada, dan menggerakkan aghnia atau orang-orang yang dermawan untuk bersama-sama melindungi fakir miskin, maka sebuah wilayah akan kuat. Mudah-mudahan Kabupaten Tegal akan menjadi daerah yang kuat. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Suatu ketika ini ada di dalam kitab yang namanya Wasiyatul Mustafa, dijelaskan Nabi kepada putra menantunya, yaitu sahabat Ali karamallahu wajhah. Wahai Ali, apakah kamu ingin sukses dunia dan akhirat? Apakah kamu ingin mulia kedudukanmu di mata Allah dan juga manusia? Tentunya sahabat Ali menjawab, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa? Nabi menjelaskan, kalau kamu ingin mulia dunia akhirat, maka jadilah orang yang bijaksana. Untuk menjadi orang bijaksana bagaimana? Walil halimi thalathu alamat. Untuk menjadi orang yang bijaksana, maka ada 3 tanda, ada 3 cara, ada 3 indikator. Apa yang pertama? Yaitu yasilu man qata'ahu, mau untuk menyambung silaturahim. Saya yakin sekali adanya yaumi, apalagi tadi saya ngobrol dengan ketuanya bahwa biasanya roadshow itu juga bagian dari konsolidasi antar kecamatan seluruh elemen di Kabupaten Tegal untuk bersama-sama silaturahmi. Tapi karena pandemi ini pakai virtual, saya kira itu lebih baik. Apa berarti yaumi juga apa? Menyadari betul pentingnya yasilu man qata'ahu, untuk menjaga silaturahim antar kecamatan di seluruh Kabupaten Tegal. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu wa yu'ti man haramahu. Kalau kamu ingin mulia dunia akhirat, maka berbagilah kepada orang-orang yang tidak pernah berbagi kepadamu. Berbagi saja itu sudah luar biasa, apalagi mau berbagi kepada orang yang mungkin tidak kenal. Mungkin kita tidak kenal saudara kita yang ada di kecamatan Dukuh Turi, kecamatan Lebak Siu, kecamatan yang lain, tapi melalui para hadirin, para pemirsa, berbagi melalui yaumi, mau untuk berbagi walaupun orang itu tidak pernah berbagi kepada kita, itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Terus yang ketiga, wa ya'fu amman dzalamahu, yaitu mau untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Nah, poin kedua yaitu mau untuk berbagi. Disitulah indahnya Islam, bagaimana ibadah tidak berhenti pada hal yang sifatnya ritual saja, yaitu hubungan kita dengan Allah saja, tapi disitulah dahsyatnya Islam, bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih mencintai kepada Nabi Muhammad, untuk menjalankan nilai-nilai keislaman, maka Islam menganjurkan untuk berbagi, untuk peduli dan bersama-sama mengawal sesama yang lagi membutuhkan. Suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kisah yang menarik terkait tentang keutamaan sedekah, di mana ditulis juga di dalam kitab Bukhari sekitar hadis ke 1400-an, juga ditulis dalam kitab Muslim, sehingga di sini sangat sahih sekali diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Suatu ketika di zaman Nabi ada orang yang ingin bersedekah tapi umpet-umpetan. Jare wong Tegal iku, bahasa wong Tegal, diam-diam umpet-umpetan. Sehingga apa? Dia pingin sekali mendapatkan keistimewaan, mendapatkan fadilah sedekah yang bersifat diam-diam, tidak ada orang yang ingin tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang terjadi? Dia melaksanakan rencananya, saya ingin memberikan sedekah itu di malam hari supaya orang tidak ada yang mengetahuinya. Maka apa yang terjadi ketika tengah malam di mana orang pada tidur, dia mencari-cari kira-kira ada orang yang lewat atau tidak untuk saya kasih harta sebanyak-banyaknya sebagai sedekah saya. Lantas apa yang terjadi? Ada orang lewat tengah malam, dia supaya tidak ingin kelihatan langsung dikasihkanlah kepada orang yang lewat itu. Dia langsung lari karena tidak ingin tahu bahwa orang itu orang yang bersedekah. Ternyata apa yang terjadi? Orang yang dikasih sedekah tadi pagi-paginya cerita ke teman-teman di pasarnya. Maka apa yang terjadi? Oh, ternyata yang semalam dikasih sedekah adalah pencuri. Salah alamat ini. Ternyata yang semalam diam-diam dikasih adalah pencuri, sehingga geger di pasar. Semalam ada salah satu pencuri yang sangat terkenal dikasih sedekah. Sampailah berita itu kepada orang yang ngasih sedekah. Dia sedih, ya Allah, kenapa sedekah saya pingin diam-diam, tapi yang nerima adalah siapa tadi? Pencuri. Tapi dia tidak putus asa, ada lagi malam selanjutnya. Akhirnya apa? Di malam selanjutnya dia mempersiapkan uang yang sangat banyak sekali. Sehingga apa? Ketika tengah malam orang lagi pada tidur, apa yang terjadi? Dia menyiapkan ketika ada orang yang lewat, saya akan kasihkan langsung. Tengah malam benar-benar memastikan gak ada orang yang lihat, ada satu orang yang lewat. Apa yang lantas terjadi? Akhirnya dia dengan sangat terburu-buru ngasihkan uang yang sangat banyak sekali itu untuk sedekahnya dia. Yang menerima adalah perempuan. Ternyata pagi-paginya perempuan itu cerita ke pasar dapat rezeki banyak. Ternyata perempuan itu siapa? Perempuan itu adalah pelacur yang sangat terkenal sekali. Hari pertama tadi apa? Pencuri. Hari kedua dia ngasihkan sedekah kepada pelacur. Dan ini terjadi dan disahkan dalam kitab-kitab hadis. Berita itu sampai kepada orang yang mau sedekah diam-diam, sehingga orang itu sedih. Malam pertama saya ngasih, yang menerima pencuri. Di malam kedua saya ngasih, yang menerima siapa tadi? Pelacur. Salah alamat lagi ini. Apa yang terjadi? Dia tidak putus asa, masih ada malam selanjutnya. Mudah-mudahan malam ini adalah tepat, orang yang akan menerima adalah orang yang memang membutuhkannya. Di malam ketiga dia mempersiapkan uang yang sangat banyak sekali. Di malam ketiga dia mempersiapkan malam-malam supaya tidak ada yang melihat lagi. Apa yang terjadi? Setelah memastikan gak ada orang yang melihat, ada satu orang lewat tengah malam. Akhirnya apa? Akhirnya masuklah. Dan dia apa? Dia ngasihkan harta yang sudah disiapkannya apa? Kepada orang tersebut. Pagi-paginya cerita lagi orang yang ngasih karena dapat rezeki banyak. Kalau hari pertama yaitu pencuri, hari kedua yaitu pelacur, ternyata di malam ketiga pingin sedekah diam-diam, yang menerima adalah orang yang sangat kaya sekali. Bahkan jutawannya di kampung itu, tapi karena malam tidak tahu. Sampailah kedengar kepada orang yang ngasih sedekah secara diam-diam, akhirnya tambah sedih lagi. Ya Allah,
Di malam pertama yang menerima ternyata pencuri besar, bahkan perampok. Di malam kedua pelacur yang sangat terkenal tapi saya tidak tahu. Di malam yang ketiga ternyata yang menerima saya, sedekah saya adalah orang yang sangat kaya sekali. Ternyata apa? Akhirnya di malam keempatnya Allah memberi petunjuk melalui mimpi yang benar dalam hadis tersebut. Sedekah yang sudah kau berikan berturut-turut dari malam pertama, kedua dan ketiga, semuanya tidak ada yang salah alamat. Walaupun kelihatannya yang menerima adalah orang-orang yang di mata manusia tidak baik, ternyata pencuri itu akhirnya merenung, berhenti mencuri gara-gara ada yang ngasih sedekah sehingga untuk modalnya. Di malam kedua ternyata setelah dikasihkan sedekah tersebut, pelacur yang menerima itu ternyata berhenti melacur. Gara-gara apa? Gara-gara sudah dapat modal yang akhirnya apa? Yang akhirnya dia berhenti itu, dan sedekah itu sangat berguna dibanding sedekah-sedekah yang lainnya. Ternyata di malam yang ketiga yang menerima itu orangnya sangat kikir sekali, orangnya sangat bakhil sekali, sehingga walaupun kaya tidak pernah berbagi. Gara-gara malam-malam dapat sedekah, akhirnya bisa menyadari ternyata saya harus berbagi. Dan disitulah apa makna di dalam hadis tersebut, apa yang kita keluarkan. Para pemirsa, mungkin para pemberi sedekah yang sudah disampaikan melalui Yaumi, tidak ada yang sia-sia. Apalagi Yaumi melalui Pemkab Kabupaten Tegal ada pertanggungjawaban publiknya, dan itu sangat luar biasa. Sehingga apa? Di dalam hadis juga disampaikan, tertulis dalam kitab-kitab banyak, ada dalam kitab Ihya, ada dalam kitab Risalah Qusyairiyah, di bab terkait tentang as-sakhi, yaitu orang-orang yang dermawan, dijelaskan apa? As-sakhiyun qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau untuk merasakan kebersamaan, yaitu orang-orang yang dermawan, itu qaribun minallah, Allah akan mencintai dan surga adalah balasannya. Wa qaribun minan nas, dan orang-orang manusia akan senang karena dia mau untuk berbagi. Tidak ada orang yang sering berbagi lantas dimusuhi oleh orang di sekelilingnya. Pasti orang-orang di sekelilingnya akan merasakan senang dan kemanfaatannya. Dan yang paling penting adalah apa? Wa ba'idun minan nar, dan akan dijauhkan dari api neraka. Tapi sebaliknya, nah ini sebagai penutup, wal bahil itu apa? Orang-orang yang bakhil, yang tidak mau sedekah, yang tidak mau berbagi, yang tidak mau peduli dengan sesama, itu apa? Ba'idun minallah, akan jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, manusia itu pada malas, minum kopi saja tidak mau berbagi. Apalagi kalau pelit bakhilnya luar biasa, minum kopi malam, paginya kopinya di kudek lagi, dicampurin air lagi, saking bakhilnya. Apalagi mau berbagi dengan tetangganya, maka tetangganya tidak akan suka. Bahkan kemarin saya ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ada satu hadis yang unik. Sebagai penutup, ini sudah 10-20 menit. Ada hadis yang unik. Apa hadisnya? Idza tabahta maraqatan fakthir ma'aha. Ini termasuk hadis yang jarang disampaikan oleh muballigh atau orang-orang yang sering menyampaikan, karena kalau tidak membaca kitabnya akan tidak ketemu. Kebetulan saya kemarin habis ngaji Riyadhus Shalihin, ada hadis yang Nabi menyampaikan hal yang kecil tapi menarik menurut saya. Apa kata Nabi? Ketika kamu memasak yang ada kuahnya, atau bahasa orang Tegal itu ana duduhe, wonten kuahnya, itu apa? Fakthir ma'ah, perbanyaklah airnya.
Artinya ketika kita lagi lagi masak sop, atau sayur asem, atau gulai, atau sop, atau apapun itu, Kanjeng Nabi menyuruh kita memperbanyak airnya. Itu maknanya tidak berhenti pada ranah situ saja. Di syarah-syarah para ulama menjelaskan artinya apa? Tetangganya jangan dikasih hanya baunya saja ketika masak, sehingga baunya sampai, airnya tidak sampai. Di dalam pesantren dijelaskan ada kias aulawi, kalau airnya saja mendapat pahala yang luar biasa, apalagi balung-balungnya, apalagi daging-daging sopnya. Dan disitulah Islam adalah agama di dalamnya indahnya Islam tidak hanya berhenti pada ritual saja dengan Allah, tetapi juga makna kepedulian, termasuk perintah zakat, sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa memberi perenungan bersama. Tidak ada sedekah yang salah alamat, maka apalagi Yaumi sudah membeberkan setiap bulan pertanggungjawaban publiknya, saya kira luar biasa. Saya ingin mengapresiasi kepada Yaumi, Pak Bakas, dan seluruh pengurus sesepuh-sesepuh yang ada di dalamnya, dan itu adalah hal baik yang perlu diteruskan. Apalagi tadi di hadis awal, kekuatan sebuah wilayah ketika para ulamanya mau untuk ngayomi, para umaronya mau untuk tandang, para agnianya mau untuk berbagi, dan para fakir miskinnya mau untuk mendoakan, maka Kabupaten Tegal insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Monggo. Oke, baik, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan di pandemi ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfil mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah shalli ala sayyidina Muhammadin salatan تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا مجلس يوم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين. اللهم يا رافع الدرجات ومنزل البركة ويا فاتح السماوات حاجة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وتقنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.